yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom kami ucapkan kepada seluruh permata yang terkasih. Pada kesempatan ini kita bersyukur kembali di mana Tuhan memberikan waktu kepada kita semua untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala pemberian-Mu bagi hidup kami. Izinkan juga kami pada saat ini dapat memakai waktu dan kesempatan ini atas kehidupan kami, atas kesehatan kami, untuk dapat menyampaikan renungan firman Tuhan di PA Permata minggu ini. Bimbing kami Tuhan dengan kuasa dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata minggu ini. Dari kitab Keluaran pasal 2 kami akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menjadi bahan PA Permata. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ia bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di PA Permata minggu ini. Dan yang menjadi tema di PA Permata adalah kakak menyelamatkan Agina. Bagaimana seorang kakak bisa menyelamatkan saudaranya ataupun adiknya. Shalom semua permata yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini tentu satu hal yang mengingatkan kita ataupun mengantarkan kita masuk ke perikop yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Saudara adalah orang yang penting dalam hidup kita. Pernyataan ini tentu kita sebagai orang-orang yang merasakan bagaimana kehadiran saudara bagi kehidupan kita. Ini pasti kita setuju dengan pernyataan ini. Karena kehadiran seorang saudara bagi kehidupan kita, itu bukan satu hal yang kebetulan. Tapi satu hal pemberian Tuhan yang bisa kita rasakan kehadirannya. Kita mulai dari kecil sampai dengan dewasa bertumbuh bersama mereka di dalam keluarga kita. Tentunya banyak cerita-cerita yang terkandung dari pengalaman kita. Bagaimana kita memiliki hubungan yang sehat, yang intim, yang dekat dengan saudara kita sendiri. Sehingga itu mengukir satu sejarah
yang begitu penting dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan antara kakak ras Agi tentu itu memiliki satu hubungan yang spesial di dalam kehidupan kita. Walaupun kita memiliki banyak sahabat yang akrab, yang dekat, tapi beda dengan hubungan kita dengan saudara kita sendiri. Saudara-saudara, Alkitab juga menyatakan ataupun memberitakan kepada kita. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17, jelas sekali mengingatkan kita, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, dan seterusnya. Hal ini mengingatkan kita bagaimana kita menempatkan posisi kita. Menghormati Tuhan berarti mengasihi orang lain dan mengasihi saudara kita sendiri. Berarti hubungan saudara di dalam kehidupan kita adalah hubungan yang tidak bisa dibuat-buat. Tapi itu adalah hubungan apa adanya. Secara alamiah sudah berjalan di dalam pendidikan yang diberikan dan kita dapatkan di dalam keluarga kita masing-masing. Saudara, yang kedua kita lihat dari pesan perikop kita yang menjadi bahan PA Permata ini. Kalau kita lihat ketika kelahiran Musa, pas kelahiran Musa sudah ada peraturan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintahan Mesir, yaitu Firaun, bahwa setiap anak laki-laki yang terlahir dari keturunan Heber ataupun orang Israel pasti akan dibunuh. Kenapa? Alasannya adalah pemerintahan Mesir sudah mulai merasa ketakutan. Jika dibiarkan bangsa ini semakin besar keberadaan mereka di Mesir, ini adalah ancaman bagi bangsa Mesir. Sehingga setiap bayi laki-laki yang lahir ke dunia ini, itu sudah merupakan satu keputusan akan dibunuh. Situasi seperti inilah Musa lahir ke dunia. Seorang anak laki-laki. Tentunya keluarga Musa pada saat itu sangat terancam dan ketakutan dengan surat yang berlaku sebagai peraturan yang harus mereka patuhi. Keluarga Musa adalah keluarga yang lemah, yang tidak memiliki daya apa-apa, tapi harus berhadapan dengan peraturan yang begitu kejam, yang begitu kuat. Tapi kita lihat di sini bagaimana kehadiran seorang ibu bagi Musa, yaitu Yohebed, seorang ibu, seorang perempuan pemberani. Ketika dia berhasil menyembunyikan Musa selama 3 bulan, tapi dia sadar apa yang dia lakukan itu tidak mungkin bisa dilakukan selamanya. Suatu saat akan ketahuan bagaimana Musa sebagai bayi mereka adalah seorang laki-laki yang layak untuk mendapatkan ataupun dibunuh seturut dengan peraturan yang berlaku. Apa yang dilakukan orang tuanya? Tentu di dalam keluarga ini yang mereka tanamkan adalah bukan kelemahan ataupun bukan ketakutan yang mereka utamakan, tapi mereka butuh solusi. Dalam mencari sebuah solusi, mereka harus menenangkan pikiran dan hati mereka. Dengan cara apa mereka bisa menyelamatkan bayi Musa ketika itu? Yohebed adalah seorang ibu yang berani melawan perintah Firaun, yaitu dengan melakukan ataupun mengasuh, menyembunyikan Musa. Terus yang kedua yang dilakukan Yohebed adalah dia taruh itu Musa di dalam peti yang dipakalnya dengan gala-gala dilem dengan ter. Artinya di dalam peti itu Musa akan dimasukkan dan ditaruh di antara rumput teberau yang ada di tepi sungai Nil. Artinya perbuatannya ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya sekali bagi Musa. Musa terancam dengan kematian oleh apa yang dia lakukan. Tapi tidak ada pilihan lain, itu harus dia lakukan. Dan keluarga ini memiliki komitmen untuk dapat memantau bagaimana keberadaan daripada bayi Musa, yaitu melalui kehadiran seorang saudaranya, yaitu saudara perempuannya Miriam, yang dengan setia di ayat 4. Kakak perempuannya berdiri di tepi yang agak jauh untuk melihat, memantau apa yang terjadi terhadap bayi Musa. Artinya dari kehadiran seorang saudara perempuan,
Dia juga berani dan nekat untuk dapat memantau keberadaan adiknya. Dia bukan hanya melihat saja dari jauh, tapi dia sudah mempersiapkan dirinya apa yang harus dia lakukan kalau bayi itu akan mendapatkan kecelakaan. Tapi kita lihat dari rancangan dan rencana keluarga ini, bagaimana bayi Musa diselamatkan melalui kehadiran putri Firaun yang mandi dengan dayang-dayangnya ke sungai Nil. Saudara-saudara, dari cerita ini mungkin berdasarkan tema yang disampaikan kepada kita, yaitu kakak melamatkan adiknya. Miriam seorang saudara perempuan bagi Musa. Dia hadir untuk memantau perkembangan selanjutnya terhadap tumbuh kembang dan keselamatan adiknya. Tentu satu hal yang dia berikan, mengorbankan dirinya juga, menguras pikiran dan tenaganya juga untuk berbuat, memikirkan dan tindakan apa yang harus dia lakukan untuk keselamatan adiknya. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari pesan teks ini, bagaimana kita melihat peran dari seorang kakak perempuan bagi bayi Musa. Yang dia pertaruhkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi situasi apapun itu dia lewati untuk bisa menyelamatkan adiknya. Saudaraku, melalui PA Permata ini, beberapa hal yang mengingatkan kita. Hubungan dengan saudara itu adalah hubungan yang tidak terpisahkan oleh apapun. Jika saudara kita menghadapi satu ancaman yang besar, tentu seorang saudara juga merasakan itu adalah ancaman baginya. Apa yang dirasakan terhadap saudaranya, itu merupakan satu perasaan yang dihadapi oleh saudara di dalam sebuah keluarga. Bagaimana kita hidup saling menyelamatkan, pasti topangan dan kuasa Tuhan adalah hal yang utama dan mutlak untuk dapat menyelamatkan hidup kita. Sama seperti Musa, menyelamatkan keberadaan bangsa ini, untuk membebaskan bangsa ini. Cara Tuhan adalah cara yang tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang Ibrani. Tapi cara Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin bagi bangsanya ini, agar mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Luar biasa cara Tuhan merancang demikian adanya. Kehidupan kita juga demikian, saudara-saudaraku. Bagaimana kita menunjukkan kasih persaudaraan yang begitu kuat di dalam keluarga kita. Berarti di dalam kasih kita juga ada kasih Tuhan menyelamatkan kehidupan antar saudara di dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Hendaklah kiranya firman ini mengingatkan kita kembali, menumbuh kembangkan di dalam kehidupan saudara-saudara kita, di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga itu tidak boleh ada pertikaian, tapi di dalam sebuah keluarga, satu dengan yang lain, kakak dan adik, adik dan kakaknya harus saling menopang dan bertumbuh di dalam satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Itulah yang harus kita jalin di dalam hubungan kekeluargaan kita antara saudara kita. Saudara-saudara, dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, ada dua pertanyaan yang mungkin perlu kita diskusikan di dalam PA Permata ini. Yang pertama, kami akan membacanya. Kainge sinjemba Miriam nelamatkan agina Musa. Perasaan kasih. Dia sangat mengasihi saudaranya. Dia sangat peduli dan peka terhadap apa yang mengancam saudaranya, yaitu bayi Musa. Bagaimana Miriam menyelamatkan Musa, yaitu dengan berani untuk bisa memberikan dirinya, memantau, melihat, dan berbuat untuk adik yang dia kasihi. Kasih yang dia miliki adalah memotivasi hidupnya untuk dapat mengesampingkan ketakutan yang melanda hidupnya. Kasih itu membuat dia mau berkorban untuk adiknya. Itulah yang terlihat dari perbuatan dan kehadiran daripada Miriam sendiri. Yang kedua, kainge sedekah enda pengaruh negatif entah positif si isa darindu entahlah isa darindu ibreken duman agi-agindo. Terkadang tanpa kita sadari, bahkan terkadang kita sadari juga, yaitu tentang perbuatan kita. Terkadang perbuatan yang kita berikan kepada adik-adik kita tanpa kita sadari, seolah-olah kita anggap itu hanya kita yang tahu. Tapi apa yang kita lakukan dari perbuatan, perkataan kita, itu mengajar mereka agar mereka
mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan. Karena seorang kakak adalah patron, role model bagi adik-adiknya. Kalau kakak-kakaknya ini baik perilakunya, caranya berbicara, sikap hidupnya, komitmen hidupnya, pasti adik-adiknya juga terarah untuk terdidik dalam sikap dan perilaku yang kita lakukan. Sehingga sadar atau tidak sadar, terkadang tanpa kata-kata tapi perbuatan kita secara negatif akan mengubah perbuatan mereka juga untuk mengarahkan yang tidak baik dari perilaku yang kita tunjukkan. Tapi dari sisi positif, bagaimana kita berkomitmen, mengarahkan, memberi contoh dan teladan dari sikap hidup kita, itu dengan sendirinya akan mengubah perilaku mereka juga seperti apa yang kita terapkan. Jadi di dalam PA Permata minggu ini, marilah seluruh permata GBKP bisa menjadi teladan contoh untuk menyelamatkan adik-adiknya. Bukan hanya di dalam adik kandung di dalam rumah kita, tapi adik-adik permata kita yang masih jauh di bawah kita, yang sangat butuh perhatian dan contoh yang bisa kita berikan kepada mereka, agar adik-adik permata kita juga di GBKP ini semakin nyata dan baik perilaku yang mereka butuhkan. Mereka diselamatkan oleh kehadiran kita dalam segala usaha kita, terlebih-lebih dalam pertolongan Tuhan yang mewujudkan apa yang sudah kita inginkan dan kita tunjukkan dari sikap yang baik buat adik-adik kita. Kiranya firman ini memberkati seluruh permata. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan-Mu di PA Permata kami, Tuhan. Kiranya PA Permata di minggu ini menjadikan seluruh adik-adik kami permata semakin terwujud keinginan Tuhan. Dan mereka menjadi satu hal yang bisa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.